apakah harta orang murtad boleh dibagi? Tidak. Dibagi langsung maksudnya. Jika orang meninggal dunia dalam keadaan murtadnya, atau dia sudah murtad, ini hartanya apa langsung bisa disita? Itu ditawakufkan lebih dahulu. Artinya tidak boleh dipindahkan dulu. Tawakuf tapi tidak bisa dijual dan seterusnya. Seandainya dia meninggal dunia, dia memiliki hartanya. Apakah hartanya itu diambil oleh ahli warisnya? Nah, ini. Karena harta warisan biasa kan diambil oleh ahli waris. Adapun harta orang murtad itu tidak diambil oleh ahli waris. Itu ditawakuf hartanya, artinya milik Baitul Mal. Karena orang tidak hak mendapatkan harta ketika berbeda agama. Kita Muslim, anak kita masuk Kristen atau jadi kafir, murtad dia. Boleh enggak dia mengambil harta dari ayahnya? Tidak boleh. Karena agamanya sudah berbeda. Kedua, seseorang menjadi pembunuh. Sedangkan yang dibunuh itu memiliki hak harta warisan. Maka si pembunuh itu tidak hak mengambil harta warisan dari si mayit. Karena si pembunuh tidak ada hak mendapat harta dari si mayat, sama seperti orang murtad. Jadi orang murtad, orang pindah agama, jadi tidak boleh hartanya dia dapati karena sudah berpindah agama. Lalu kedua, apa syarat seorang kafir menjadi Islam? Syaratnya adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi makanya kalau ada orang berkata apalah sebuah lafaz, ini akan sangat keliru di dalam kajian hukum, karena lafaz menentukan prinsip-prinsip. Substansi-substansi itu ada pada lafaz. Orang sebelum menikah haram hukumnya berhubungan. Ketika menikah menjadi halal karena lafaz. Orang kafir menjadi mu'alaf karena lafaznya. Seseorang bisa dihukum karena lafaznya. Akad itu penting. Makanya kalau kita pelajari dalam ekonomi syariah, kenapa penting akad? Ada orang berkata, apa yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Salah satu yang membedakan adalah ada pada akad. Jadi dalam ekonomi syariah itu ada akad-akad tertentu. Apa akad mudharabah, apa bai' sama lil ajil, qirat murabahah, qardu hasan, ya kan? Semua ada akad. Ketika ada akad, tentu instrumen akad, syarat masyru'nya diikuti. Inilah yang membedakan antara ekonomi konvensional dengan syariah, yang membedakan ajaran syariat dengan ajaran kapitalis ada pada akad. Jadi memang ketika orang tidak mengucapkan lafaz akad, maka hukumnya tidak disebut bersyariat. Maka orang buat hotel, orang berzina, walaupun rela atau rela itu tetap disebut zina. Kenapa disebut zina? Karena tidak ada akad pada dirinya, jadi disebut zina. Jadi ketika berbicara akad, bicara instrumen berikutnya, ada syarat, ada saksi, ada wali, ada ijab, ada kabul, ada syarat, ya kan? Ada mas kawinnya, ada suami istri, dengan siapa boleh menikah, dengan siapa yang tidak boleh menikah. Itu semua ditentukan oleh hukum-hukum syariat. Jadi memang orang kafir baru sah disebut Islam, benar ilageun 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika seseorang disebut muslim karena ada dua kalimat syahadah, begitu pentingnya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana jika hari ini dia menghina rasul, menghina Muhammad? Inilah sesuatu yang merusak agama, yang wajib kita bela. Maka ketika orang dihina agama tidak ada respon, dihina agama masih diam, dihina agama dia tidak peduli, itu menunjukkan imannya adalah tidak berfungsi. Karena tidak sah seseorang jika tidak bersyahadah. Artinya syahadah itu adalah pengakuan. Maka menyana urang kepegah lempulah Nabi Muhammad. Kan sama dia tanya. Ya murtad ya. Kenapa merusak pada substansi syariat, pada prinsip-prinsip rukun iman.